Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kajian kali ini kita kaitkan dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam jagat raya ini. Salah satunya adalah yaitu peristiwa atau kisah pembunuhan yang pertama yang amat besar yang terjadi pada anak-anak gitu ya dari Nabi Adam. Wah, ini luar biasa, kisahnya sangat relevan nih dengan kekinian gitu ya. Cuman kita tidak akan bahas bagaimana kronologi dan kejadian pembunuhan yang terjadi saat ini, tapi bagaimana hukumnya gitu ya. Hukumnya dan bagaimana kisah dan awal mulanya terjadinya pembunuhan di atas bumi Allah ini. Nah, ini sangat hot sekali pembahasannya tentunya ya. Tapi kita akan merujuk kepada ayat-ayat yang kita baca saja. Kita bersama-sama dulu ya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bana Adam bil haqq. Watlu 'alaihim naba'a bana Adam bil haqq. Kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan tersebut. Pembunuhan yang pertama, ingat ini yang pertama. Jadi ketika ini terjadi, maka itu dosanya ya orang-orang yang membunuh setelahnya gitu itu selalu ngalir pada yang pertama. Berarti kan Qabil ya mendapatkan dosa jariah karena dia adalah manusia yang pertama yang melakukan ya pembunuhan terhadap saudaranya sendiri, yaitu Habil ya. Dan diceritakanlah dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Maidah ini, bahwasanya ya watlu alaihim naba'a bana Adam bil haqq. Jadi diceritakan dalam Al-Quran ini kedua putra Nabi Adam alaihissalam, putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Habil dan Qabil ya, Habil dan Qabil yang sebenar-benarnya bil haqq. Jadi tatkala itu keduanya diperintahkan oleh Nabi Adam untuk melakukan sebuah pengorbanan, mempersembahkan sebuah kurban, ya kan? Nah, yang Habil ini sama Qabil ini karakternya berbeda. Kalau Habil ini lebih lembut kan ya, lebih lembut, lebih taat dan lebih berbakti kepada orang tuanya gitu. Sementara Qabil ini keras, ya, keras, tegas dan agak emosial lah gitu bahasa kitanya gitu ya. Atau bisa juga dikatakan seorang anak yang durhaka gitu kepada Nabi Adam alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Nah, tatkala itu ya telah dipersembahkan kurbanan masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satunya ternyata diterima. Kurban siapa yang diterima? Yaitu adalah Habil. Qabil itu tidak terima. Kenapa? Karena ini tadi dia berasumsi, ngapain saya harus mengorbankan yang baik-baik gitu ya, kata Qabil gitu. Sementara kan saya susah-susah ya, susah-susah bekerja gitu. Nah, sementara Habil ini mengorbankan yang terbaik dari hasil kebunnya lah gitu ya. Kemudian apa? Maka Allah Subhanahu wa taala fatuqbila min ahadihima ya. Allah Subhanahu wa taala menerima salah satu di antara keduanya, yaitu kurbannya Habil ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian emosilah Qabil ini kan, gitu kan? Aku akan membunuhmu, sa'aktuluka ya kan? Sa'aktuluk gitu ya. Nah, ini di dalam Al-Qur'an ini ternyata kata-kata sa'aktulak itu kan aku akan membunuhmu itu kan ya benar-benar udah terjadi gitu ya. Memang sudah dibuktikan dalam Al-Qur'an itu sudah ada, pernah terjadi gitu, mengancam, bukan hanya sudah mengancam tapi juga ingin berniat untuk menghancurkan atau menghilangkan nyawa seseorang gitu ya.
Ternyata teman-teman ya dalam kisah itu dinyatakan ya nggak apa-apa, silakan aja kata si Habil gitu ya. Kenapa? Ini akhafallah rabbul alamin. Saya tidak akan membalas. Ya kan? Saya tidak akan membalas, saya tidak akan marah, saya tidak akan melawan. Saya tidak akan melawan, silakan kalau mau lakukan aja. Kenapa? Karena saya takut, ini akhafallah rabbul alamin. Saya takut pada Allah. Kan gitu ya. Nah, inilah bedanya karakter antara si Habil dengan si Qabil itu. Ya, padahal dia kan dua-duanya sebenarnya anak nabi gitu ya. Tapi ini kan sebenarnya contoh dalam kehidupan manusia, bahwa dalam kehidupan itu ada yang baik, ada yang buruk atau yang jahat gitu ya. Ada yang pembunuh, ada yang melindungi, kan begitu ya. Jadi intinya sebenarnya ini adalah pelajaran buat kita. Ya. Intinya apa? Anak nabi saja ada yang durhaka kan gitu ya. Apalagi kita bukan nabi juga gitu ya. Jadi kalau ada anaknya nakal, ini nakal ini. Kok langsung ada contohnya gitu ya. Ya bukan, apalagi saya bukan nabi gitu ya. Ada bandel-bandel dikit nggak apa-apa gitu. Ya memang begitu kan. Ya syukur-syukur dia jangan sampai ada kejadian seperti anak Nabi Adam ini kan. Ya itu intinya apa? Ada dalam keluarga juga ada anak yang rajin, ada yang malas gitu ya. Ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang taat, ya patuh sama orang tua, ada yang ngebandel gitu ya. Nah, itu biasa gitu ya. Memang tinggal kita aja sebagai orang tua harus bisa menyikapi bahwasanya ini adalah ujian dalam kehidupan kita. Oke, kita kembali lagi. Itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, setelah itu apa yang terjadi, teman-teman? Ya, karena sesungguhnya ya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak melawan. Habil ini tidak melawan, tidak ada perlawanan sedikit pun, dia pasrah. Ya karena memang sudah karakternya gitu ya, karakternya lembut gitu ya, taat, patuh gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi ya, teman-teman? Ya, ternyata Habil ini adalah orang-orang termasuk di antara orang yang bertakwa. Yang kan dijelaskan ya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kenapa dia diterima kurbannya, persembahannya? Karena dia adalah orang yang bertakwa. Jadi kesimpulannya dapat kita ambil dari ayat ini bahwa pengorbanan yang akan diterima Allah itu adalah pengorbanan yang terbaik. Pengorbanan yang terbaik. Sama kayak manusia. Kalau kita ngasih sembarangan misalnya gitu ya, orang juga malas nerima gitu ya. Ya kan? Maka kasihlah yang terbaik. Jangan yang udah buluk-buluk, yang udah rusak, yang udah nggak bisa dipakai, baru dikasih ke orang lain. Itu jadi malah ini gitu ya. Karena ada tuh terjadi gitu ya, ada bencana alam, ada yang ini gitu ya, bencana gempa bumi dan lain segala macamnya. Nah, kemudian ada pakaian-pakaian yang mungkin yang layak pakai gitu ya. Yang layak pakai yang kita sendiri juga harus masih bisa pakai gitu ya. Jangan yang memang tidak terpakai dikasih ke orang lain gitu. Maka sesungguhnya pengorbanan kita tidak akan diterima Allah SWT. Malahan kita mendapatkan dosa dari Allah, kan gitu ya. Mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi ketika Habil ini ya diancam oleh saudaranya Qabil, dia tidak melawan sama sekali karena dia ya, hanya takut kepada Allah. Ya, dia tidak takut kepada manusia. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali ya dengan membawa dosa membunuh dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Jadi pembunuhan ya, pembunuhan yang dilakukan ini uridu an tabu'a bismi wa ismika fatakuna ya lahu nafsuh. Ya, jadi teman-teman, orang-orang yang melakukan atau menghilangkan nyawa orang lain atau manusia gitu ya, jangan manusia, itu hewan saja itu kita nggak sembarangan gitu ya. Menghilangkan nyawa hewan saja kita nggak sembarangan. Misalnya ya karena kita kesal sama guguk misalnya gitu ya, terus kita siksa gitu ya, kita bakar, kita gebukin, kita pukul pakai kayu gitu ya, itu aja sudah melakukan perbuatan dosa. Apalagi misalnya yang menyiksa atau menghilangkan nyawa seseorang. Maka orang yang menghilangkan nyawa seseorang itu dia akan membawa dosanya. Ya. Dosanya membawa dosa dirinya dan dosa akibat perbuatannya itu. Perbuatan siapa? Perbuatan yang dia lakukan itu kemudian diikutin atau ada orang yang melakukan yang sama gitu ya.
dia juga mendapatkan dosa jariah. Maka hati-hati teman-teman, kalau kita melakukan sesuatu yang buruk terus diikutin orang lain, itu juga akan dapat yang buruk juga, ya kan? Nah, bikin konten misalnya kan, nah, ya kan, bikin video misalnya yang jelek-jelek atau yang buruk-buruk gitu ya, diikutin orang, ya, atau seneng orang gitu ya, udah kita dapat dosa dari apa yang kita lakukan. Makanya kalau mau bikin sesuatu itu ada unsur-unsur positifnya, ya, ada unsur-unsur dakwahnya. Misalnya ini video ini, saya bikin video ceramah misalnya, udah, nanti kalau saya meninggal, insya Allah kalau orang nontonnya itu dapat pahala. Tapi kalau misalnya cuman bikin video nggak jelas gitu ya, zaman sekarang kan banyak ya nggak jelas gitu ya, di TikTok dan lain-lain ini gitu ya, konten-konten yang tidak bermanfaat, ya udah, Anda meninggal akan dapat dosa jariahnya. Ingat teman-teman, makanya kalau fashion show ini jangan jadi bencong gitu ya. Ya, kita bikinlah ya Poncol fashion show. Dapat kopi kenangan. Iya, keren ya. Iya, Angga Majid tuh. Kemarin saya coba itu. Ya, jadi teman-teman, apa-apa, silakan kita ngikutin alur dunia ini. Saya juga gitu. Kemarin malahan di Setu Babakan gitu. Oh, fashion show itu ya. Mau yang lucu, mau yang apa, nggak apa-apa. Yang penting ada unsur-unsur manfaatnya. Hiburan nggak apa-apa hiburan, tapi jangan ada dosa di dalamnya kan gitu. Nanti pakaiannya bencong lagi kan banyak ya sekarang ya. Iya. Bencong-bencong yang ini jangan. Iya, Pak. Kita udah kelihatan. Iya, ada sih yang mirip itu yang wawancara. Yang pakai itu ya. Iya, pakai badan. Ah iya. Kelihatan, Pak. Iya. Waduh. Jadi teman-teman, kita boleh ngikutin tren itu modern, bermedia sosial. Silakan kita, namanya anak-anak milenial, silakan kita ngikutin ala-ala dunia zaman sekarang. Tapi ingat teman-teman, setiap apa yang kita lakukan pasti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nih. Ya, jadi itu ya, ingat, orang yang memulai perbuatan dosa ketika diikutin orang lain, maka dosa itu akan mengalir kepada dirinya. Demikian juga kebaikan. Misalnya teman-teman nih diajak ngaji, misalnya datang ke sini ya, di mushola ini gitu ya. Itu juga akan dapat pahalanya. Meninggal nanti juga akan dapat pahalanya. Masya Allah. Jadi misalnya Lukman nih, Aryadi mana Aryadi? Nah, ya, dia dapat tuh pahalanya tuh, ngubungin terus, tapi dia nggak datang masalahnya. Tapi kalau misalnya kita udah ngajak Pak, terus orang nggak datang, dapat pahala juga Pak? Nah, dapat juga. Karena pahala untuk mengajak kebaikan itu orang belum melakukan saja itu sudah dapat pahala. Beda dengan kejahatan. Kalau kejahatan udah kita ajak, belum dilakuin belum dapat dosa. Nah, itu bedanya. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala, itu hebat. Jadi kalau kita ngajak kebaikan, ngajak aja itu kita udah dapat pahala. Tapi kalau kita ngajak keburukan, kalau belum dilakuin belum dapat dosa. Nah, itulah hebatnya gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya pahalanya banyak gitu ya. Ngajak orang ngaji gitu ya. Nah, difasilitasi gitu ya. Dan saya ingin sebenarnya juga begitu. Saya juga hadir di sini karena ingin pahala kan gitu ya. Nah, kalau kita hitung-hitung pahala, ya memang harus kita hitung pahala kita. Jangan cuman duit aja kita hitung gitu ya. Jangan cuma gaji aja kita hitung, utang aja kita hitung, tapi pahala juga harus kita hitung. Artinya kita hitung itu kita pikirkan sudah berapa sih banyaknya pahala yang saya lakukan. Kita hitung, bukan kita hitung kita posting pahala kita tiap hari, tidak gitu ya. Tapi maksudnya adalah bahwa kita harus mempersiapkan ya diri kita, setiap apa yang kita lakukan itu harus kita perhitungkan, Fab'atsallahu ghuraban yab'atsu fil ardi. Ini menarik nih. Ketika telah terjadi pembunuhan itu, ya Qabil membunuh Habil, bingung dia. Ini jangan-jangan ini kasusnya kayak gitu ya. Bingung dia, udah mati nih, mau diapain ini? Harusnya bikin skenario ya. Woi, tapi ini bahaya nih kalau ini ya. Tapi saya nggak bahas itulah ya. Itu cukuplah jadi rahasia umum aja. Biar wartawan aja yang bahas gitu ya. Sama pihak kepolisian gitu ya. Tapi kan orang kalau udah melakukan kesalahan itu pasti dia akan kebingungan. Mau diapain ini? Ya kan kayak gitu ya. Biasanya gitu. Gimana caranya untuk menghilangkan jejak? Ya ini biasanya begitu, sama. Qabil itu juga begitu. Gimana caranya untuk menghilangkan jejak? Gimana caranya untuk menyelamatkan diri? Gimana caranya untuk skenario-nya supaya ya mayat ini, jenazah yang sudah mati ini tidak diketahui orang lain. Bingung dia kan?
Nah, jadi kisahnya udah diseret-seret ke sana kemari, udah di apa, bingung dia. Ketika bingung itulah Kabil melihat seekor burung gagak gitu ya. Burung gagak ya, ternyata burung gagak ini juga berantem kemudian mati salah satunya kan gitu ya. Yang ternyata yang satu yang hidup itu menggali-gali nyakar-nyakar tanah itu. Kemudian ditariklah mayat atau yang udah mati itu kan, burung yang satu lagi kemudian dikuburkan ditimbun pakai tanah. Ah itu jadi inspirasinya kenapa ya manusia itu kalau mati harus dikubur kan gitu ya. Bukan harus dibakar atau digantung gantung juga enggak. Maksudnya harus dibakar atau gimana lagi? Apa lagi? Dimumikan gitu ya, diawetkan enggak gitu. Manusia itu meninggal ya sesuai dengan syariat Nabi Adam itu dari awalnya adalah dikubur di tanah. Jadi oleh karena itu teman-teman ya, tapi ya ada keyakinan dan agama-agama lain ya kita hargai saja lah gitu. Tapi intinya dalam Islam itu ya kalau kita lihat dari histori kisah dari Habil dan Qabil ini bahwasanya ya manusia yang meninggal dan wafat itu dikuburkan. Maka Qabil ini ya menganggap perbuatannya itu adalah hal yang biasa gitu. Hal yang biasa. Meskipun demikian dia tetap ya istilahnya ya cemas, takut ya. Dan tentunya dia itu kebingungan gitu ya, kebingungan. Dan ingatlah sesungguhnya dia ini adalah termasuk orang-orang yang merugi gitu ya, yang merugi. Kenapa? Karena dia telah menghilangkan nyawa saudaranya sendiri. Bayangkan itu. Sebenarnya gara-gara apa itu? Ini kaitannya dengan relevan lagi dengan kejadiannya sekarang. Kaitannya dengan apa itu? Kenapa Qabil membunuh Habil? Gara-gara apa itu ceritanya? Gara-gara perempuan, gara-gara cewek. Ini relevan. Ya dengan wah ini jangan ya wanita. Semuanya gara-gara wanita. Apakah itu karena adanya perselingkuhan, pelakor apa segala macam. Orang ketiga, orang keempat dan segala macam ya kan? Nauzubillah. Woi, bahaya. Jadi oleh karena itu teman-teman, tidak salah sebenarnya Nabi mengatakan wanita itu habailus syaitan. Ini bukan syaitan. Maksudnya habail. Habail itu artinya tali penghubung seseorang itu sehingga mudah terjerat oleh syaitan. Ya, bukan wanita itu syaitan, tapi maksudnya tali sehingga manusia itu mudah tergoda oleh syaitan, bukan wanitanya yang syaitan maksudnya. Artinya seseorang mudah tergoda gara-gara wanita. Ya kalau kamu pernah nonton filmnya apa itu ya yang orang kaya raya Hollywood sih ya. Saya lihat cuplikannya itu ya. Cuplikannya itu ada saya dapat itu bahwa seorang kaya raya dan memiliki segala-galanya gitu ya. Harta yang banyak gitu ya. Tapi dia tidak pernah merasa puas dengan hidupnya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ada seorang wanita yang memang tujuannya untuk menghabiskan hartanya itu kan, ya. Jadi diperdayalah laki-laki ini. Padahal sebenarnya dia punya istri, punya anak, ya kan? Kalau mau nikah lagi banyak juga bisa kan gitu ya. Tapi itulah yang namanya setan itu. Itu tadi kan selalu memperdaya dengan melalui apa tadi? Itu melalui wanita tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang kaya tadi, yang merasa hidupnya hampa tadi kan, gitu ya, udah punya anak, punya istri, punya segalanya, tapi dia merasa kurang. Akhirnya datanglah ya wanita yang menggoda, kemudian dia tergoda dan akhirnya hartanya bahkan nyawanya hampir hilang. Ya, hartanya diambil dan segala kekayaannya dan segala macamnya. Apa yang terjadi teman-teman? Itu tadi. Ternyata salah satu ya bukti bahwa memang betul ya jalan menuju ya kehancuran itu adalah salah satunya adalah ada wanita. Tapi artinya apa? Dengan wanita juga harkat martabat dan kehormatan seorang laki-laki juga akan terjaga kan gitu ya. Contoh misalnya wanita yang suami istri yang setia, suami istri yang punya anak akan mengangkat harkat martabatnya, yang menjaga harta suaminya, yang menjaga yang taat pada suaminya, yang menjaga ibadahnya, yang menjaga kehormatan suaminya, ya kan? Yang berbakti pada suaminya adalah wanita-wanita ahli surga kan gitu ya. Jadi artinya teman-teman, sebenarnya laki perempuan berpotensi saja untuk menjadi menjadi penggoda gitu ya. Bukan hanya wanita saja, laki-laki juga sama.
Bahkan laki-laki lebih genit daripada wanita ya. Sebenarnya laki-laki itu yang menggoda kan gitu. Nah, cuman ya itu tadi, kadang-kadang teman-teman, laki-laki ini kan kalau menggoda ya itu mungkin dia akan sulit bisa berhasil. Tapi kalau dia yang digoda itu biasanya kemungkinan cepat berhasil. Laki-laki itu yang digoda cepat berhasil. Tapi kalau laki-laki yang udah mapan pun, yang udah mampu pun, yang udah hebat pun, ganteng pun, mungkin belum tentu dia bisa menggoda seorang wanita yang dia inginkan gitu ya. Maka oleh teman-teman, oleh karena itu ya terjadinya pembunuhan dalam kisah ini, dalam kisah Nabi Adam, anak-anak mereka gitu ya, adalah karena apa? Karena memang wanita ya. Jadi kuncinya adalah karena wanita tadi. Nauzubillah. Jadi artinya teman-teman, bahaya sekali ya. Ya, maka celakalah bagi orang-orang yang menghilangkan nyawa saudaranya, menghilangkan nyawa manusia. Dan bahkan dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa, dalam ayat berikutnya ini dikatakan bahwasanya barang siapa yang menghilangkan nyawa seorang manusia dengan sengaja tanpa hak gitu ya, tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada alasan yang syar'i, maka sesungguhnya dia itu ibaratkan menghilangkan nyawa seluruh manusia yang ada di muka bumi. Kenapa? Karena dengan hilangnya nyawa seseorang itu berarti kan segala keturunannya kan hilang. Dia kan nggak bisa nikah lagi, nggak bisa berumah tangga lagi, nggak beranak lagi. Kenapa? Karena udah hilang nyawanya. Jadi diibaratkan ya sama saja membunuh anak cucu keturunannya yang berikutnya kan gitu ya. Nah inilah. Jadi oleh karena itu tidak sembarangan gitu. Ini bukan hanya sekadar orang Islam saja. Memang dalam satu ayat dikatakan bahwasanya ya man qatala mu'minan, barang siapa yang menghilangkan nyawa orang mukmin gitu dengan sengaja tanpa alasan syar'i ya, tanpa hak gitu ya. Contoh hak itu tanpa alasan syar'i itu seperti kisos ya. Kisos misalnya di Arab Saudi kan, kalau dia dibunuh ya enggak masalah. Kalau dia mencuri dipotong tangan kanan, mencuri lagi potong tangan kiri, kaki kiri, mencuri lagi potong tangan kiri, mencuri lagi potong kaki kanan, baru tinggal kayak lontong aja lagi. Ya. Gitu ya. Jadi oleh karena itu kalau itu nggak apa-apa, kisos itu berarti kan membunuh atau bukan menzolimi namanya, tapi memberikan kisos, efek jerah kepada orang-orang yang melakukan dosa. Nah, jadi oleh karena itu min ajali dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi ini juga disampaikan kepada Bani Israel ya, barang siapa yang, bukan hanya Bani Israel saja, kita juga. Kata Allah, barang siapa yang menghilangkan nyawa seorang manusia, maka dia seolah-olah menghilangkan nyawa seluruh manusia. Ini satu orang kita bunuh nih, itu ibaratkan membunuh orang sedunia ini. Nah, ini. Kenapa? Lihat di tafsirnya dijelaskan. Karena orang yang sudah hilang nyawanya tidak akan mungkin memiliki keturunan lagi. Berarti kan anak cucu keturunannya yang mungkin sekian puluhan, ratusan orang itu udah kita bunuh kan gitu ya. Ya, sampai hari kiamat gitu. Bayangkan itu, dosa pembunuhan itu luar biasa. Ya. Dan telah dijelaskan bahwasanya ini adalah merupakan perbuatan yang paling ya besar malapetakannya. Ya, iya banyak yang akan timbul dampak negatifnya, ya kan? Ya karena membunuh orang, karir hancur, nama baik hancur, masa depan hancur, rumah tangga hancur, anak nama baiknya hancur, ya kan? Jabatan hancur, karir semua hancur, benar nggak? Wah ini sangat relevan. Bukan kita ngarang-ngarang dan mencocok-cocokin aja, tidak gitu ya. Tapi karena memang kenyataan seperti itu. Ayat Al-Quran dari dulu sudah membicarakan, sudah mengabarkan kepada kita bahwa ya seseorang yang membunuh atau menghilangkan nyawa seorang muslim, mereka akan mendapatkan malapetaka yang amat besar, baik bagi dirinya dan juga bagi anak-anak dan keturunannya, istrinya. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. What's next ya. Inilah suatu peristiwa yang memang sudah terjadi semenjak Nabi Adam alaihissalam, ya anak-anaknya, yang mereka itu ya bisa dikatakanlah ini bagi kita adalah pelajaran yang sangat berharga agar kita tidak mudah-mudah ya, mengancam orang, apalagi sampai mengancam untuk membunuh orang. Ngomongnya aja kita nggak boleh, ya kan? Bunuh lah, nggak boleh.
Apalagi memang sudah dibunuh, disiksa lagi ya, dibunuh lagi ya, dan bohong lagi setelah itu, masya Allah. Ini dosanya dosa kuadran ya. Jadi dosa jariyahnya juga. Oleh karena itu teman-teman, kembali lagi kita pada ayat ini bahwa ya waman ahyaha faka'annama ahyan nas. Barang siapa yang menjaga kehidupan manusia satu orang saja, maka kita menjaga kehidupan manusia seluruh dunia. Kita menjaga satu orang ini, ya. Bahkan memberi makan satu orang saja itu sama saja kita mengibaratkan memelihara kehidupan manusia seluruh dunia.